Jika burung kalian sudah agresif seperti ini di rumah dan di lapangan masih nyerang lawan, jangan lakukan hal ini. Simak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Serdadu Murai Mastering School Sidoarjo. Gimana nih kabar teman-teman? Sehat selalu? Semoga diberikan kelancaran dan kemurahan rizki. Amin. Oke, kali ini tema kita membahas soal burung kerja di lapangan tapi sering nampar-nampar atau sering nyerang lawan. Nah, ini yang banyak banget teman-teman mengalami hal ini. Banyak pertanyaan, gimana caranya menangani atau mengondisikan burung yang seperti ini? Nyerang lawan, nerpa jeruji, bahkan dia itu mainnya naik turun sampai dia turun ke lantai teman-teman. Mau adu jotos sama lawannya. Seolah-olah burung ini yang diberikan atau yang diperlihatkan itu adalah mau adu fisik, bukan mengancam secara materi. Seharusnya sebelum dia adu fisik ya, kalau kita ngomongin di alam, burung itu sebelum adu fisik dia mengeluarkan suara ancaman untuk menandakan teritori. Seperti itu teman-teman. Tapi kenapa burung yang kita lombakan seperti nyerang lawan, nampar jeruji, bahkan burung itu sampai ngelantai ya teman-teman, itu diakibatkan apa ya? Banyak teman-teman yang resah karena ini ya teman-teman ya. Karena burung di rumah terlihat agresif, enak bongkar materi, dan burung itu mengeluarkan powernya. Tapi kenapa pada saat di lapangan burung itu nggak enak dilihat, bahkan nggak bisa main anteng ya. Ada burung yang main anteng enak, ada burung yang agresivitasnya itu dikeluarkan dengan menunjukkan gaya, entah dia sujud, entah dia ngeplay ya. Tapi pada umumnya kalau kita lihat di lapangan, harusnya burung itu walaupun dia naik turun tangkringan tapi tidak over emosi atau dia nerpa jeruji. Terus pengondisiannya gimana kalau sudah seperti itu? Sering kali kita mengingatkan ke teman-teman, kalau kita punya burung yang seperti ini, tipikal seperti ini, sebenarnya sudah menjadi keberuntungan tersendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sistem metabolisme pada tubuh burung yang tipe ini itu cepat atau gampang agresif atau gampang emosi. Jadi tidak lambat untuk menunjukkan agresivitas. Yang diperlukan apa? Ya benar, stamina teman-teman. Seringkali kita membahas soal stamina. Stamina adalah salah satu penunjang untuk burung dilombakan pada saat di lapangan ya teman-teman ya. Nggak hanya dia pintar mengeluarkan materi, pintar mengancam ya, tapi kalau staminanya kurang baik atau buruk, mainnya juga nggak enak dilihat teman-teman. Bahkan banyak sekali miss ya, yang sering terjadi seperti itu. Akhirnya apa? Poin kita hangus. Burung awal naik digantang, enak dia ngeluarin materi, ngancem terus. Di pertengahan dia nakal, dia nerpa jeruji sampai dia turun ke lantai. Akhirnya apa? Poin yang dikumpulin pada saat awal kita gantangkan hangus ya teman-teman. Ya jangan sampai itu terulang terus ya, karena tidak ada solusi. Maka dari itu nih teman-teman ya, di channel kita membahas soal permasalahan murai batu pada saat dilombakan. Enaknya di situ teman-teman. Jadi selain kita ngomong stamina, kita juga harus
memperhatikan asupan nutrisi yang perlu dilakukan atau yang kita berikan ke burung kita. Karena apa, teman-teman? Karena nutrisi dan stamina itu adalah salah satu pendukungnya. Oke, kita memberikan hariannya ke burung kita itu katakanlah 5 pagi 5 sore untuk jangkriknya. Tapi kalau kita memberikan treatment stamina atau kita mengolah stamina burung kita wajib menambahkan asupan tersebut. Contoh ya, sepengalaman kita kalau mengolah stamina burung, kalau kita taruh di umbaran, pastinya kita akan menambah jumlah extra foodingnya, teman-teman. Jadi kita harus lihat ya, teman-teman ya. Kalau kita memberikan aktivitas lebih ke murai kita harus juga menambah extra foodingnya, terutama protein. Nah, protein ini berfungsi untuk apa? Gak hanya sekedar kita ngomong extra fooding, tapi juga nilai manfaatnya juga kita bahas ya. Karena pada saat kita memberikan aktivitas pada burung kita yang kita treatment stamina, kita harus mencukupi kebutuhan protein. Apa aja sih protein itu? Kita bisa memberikan jangkrik ya, kita tambahkan jumlah extra foodingnya atau kroto, teman-teman. Loh Om, nanti birahi gimana? Sering kita bahas soal sistem umbaran ya, yang menurut kita tepat dan benar. Jadi di dalam umbaran itu kalau bisa teman-teman menyediakan bak mandi, supaya apa? Pada saat burung kita suhu tubuhnya naik, dia bisa menetralisir dengan dia mandi, teman-teman ya. Burung tipe-tipe panas seperti yang kita bahas seperti ini, yang sering nampar jeruji dan lain sebagainya, itu kalau di umbaran dia pasti terbang-terbang sendiri, teman-teman. Dia seolah-olah mengekspresikan entah emosinya atau birahinya di dalam umbaran. Banyak burung-burung nasional yang hariannya juga di umbaran, teman-teman. Nah, itu adalah solusi tepatnya kalau kita memiliki murai batu yang sering nampar jeruji. Seperti itu, teman-teman. Kalau kita nggak punya umbaran gimana Om? Kita sudah bikinkan video ya sebelumnya, teman-teman, untuk mentreatment stamina atau mengolah stamina tanpa umbaran. Insya Allah pasti efektif, teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek tuh video kita sebelumnya, gimana cara melatih stamina murai kita. Jadi seperti itu, teman-teman. Semoga bermanfaat video ini. Like, share, dan subscribe ya, teman-teman, biar dapat notif dari kita, info-info penting tentang murai batu. Oke, teman-teman. Terima kasih. Salam dari Serdadu Murai Mastering School, Sidoarjo.